Selamat datang di Jadi ASN bareng saya Nazla. Kali ini kita akan membahas seputar himpunan. Oke, kita langsung ke pembahasan. Baiklah, kita akan bahas tentang teori himpunan. Nah, himpunan ini kan sudah pernah ya kita pelajari, teman-teman pelajari dulu waktu di tingkat SMP. Jadi kali ini kita akan menyegarkan ingatan teman-teman tentang teori himpunan ini sebagai dasar untuk mengerjakan soal-soal himpunan di soal-soal CPNS nantinya. Oke, kita ke definisi dulu. Himpunan itu adalah sekelompok unsur yang terdefinisi dengan jelas, atau kita akan ubah bahasanya menjadi lebih santai di sini. Nah, himpunan itu adalah kumpulan atau kelompok, ya sekelompok lah ya, kelompok, sekumpulan atau sekelompok benda yang terdefinisi dengan jelas. Nah, jelas ini perlu kita garis bawahi karena ini merupakan kata yang penting. Di mana jelas itu berarti dia itu memiliki makna yang tidak berbeda untuk setiap orang. Jadi setiap orang mengatakan pada orang yang A itu jelas seperti itu, pada yang B juga sama, ya seperti itu. Contohnya di sini himpunan itu adalah himpunan vokal atau huruf vokal. Nah, ini kalau kita daftarkan penulisannya itu A, I, U, E, O. Nah, jelas ya, kita tahu himpunan huruf vokal itu ya memang A, I, U, E, O. Pada setiap orang juga ditanya memang huruf vokal adalah A, I, U, E, O. Nah, gimana nih unsur atau benda yang tidak jelas? Contoh benda yang tidak jelas atau unsur ya, yang tidak jelas. Biasanya ini itu adalah kata sifat. Jadi seperti cantik. Nah, cantik itu kan relatif, berbeda untuk tiap orang. Bisa jadi bagi orang yang A itu cantik, bagi yang orang yang B belum tentu cantik, gitu ya. Nah, kemudian ada ganteng misalnya. Ganteng. Ada buas. Bagi yang suka dengan binatang-binatang buas, bisa jadi setelah dilatih malah dia menyangka itu tidak buas. Namun bagi sebagian orang ya tetap aja buas gitu. Itu berbeda untuk tiap orang. Maka itu tidak jelas ya. Kemudian ada tinggi juga. Tinggi. Nah, kalau tinggi bagi sebagian orang yang misalnya 150 itu bagi dia udah tinggi. Karena misalnya tinggi dia 130. Jadi yang 150 pasti udah tinggi. Namun bagi sebagian orang yang lain malah 150 itu belum tinggi gitu. Jadi berbeda untuk tiap orang. Nah, kesimpulannya di sini yang tidak jelas itu adalah kata sifat. Himpunan itu tidak bisa dapat, maaf bukan himpunan ya, nanti kata-katanya kurang tepat. Mungkin yang kesimpulan ini kata sifat itu tidak dapat dikatakan atau dibuat ke dalam himpunan. Katakan dalam himpunan ya. Oke, itu kesimpulannya. Nah, untuk penulisan dari himpunan di sini teman-teman bisa lihat himpunan vokal, huruf vokal. Nah, ini dengan kata-kata penulisannya dengan kata-kata, sedangkan yang ini itu dengan
mendaftarkan. Oke. Nah, untuk himpunan seperti ini juga bisa dibuat yang kata-kata ya, itu bisa menjadi A. Kita gunakan huruf kurung kurawal, huruf vokal. Nah, bisa kita buat seperti ini. Ini juga kita bacanya himpunan huruf vokal. Tapi dia menggunakan kurung kurawal seperti ini. Namun, perlu diingat bahwa setiap himpunan itu selalu menggunakan huruf kapital ya. Jadi tidak ada yang seperti ini ya. Nah, tidak ada. Ini salah. Yang seperti ini. Jadi dia menggunakan huruf kapital. Oke, kita masuk ke kardinalitas. Maksudnya adalah menghitung banyak anggota dari tiap-tiap bagian dari 2 atau 3 himpunan yang beririsan. Nah, yang pertama ada irisan dari 2 himpunan. Nah, ini kita bagi dulu pembagiannya pada ini. Teman-teman lihat di sini S itu ini adalah himpunan semesta, atau ini adalah himpunan, definisinya ya, yang paling besar dari suatu himpunan. Ya, seperti contohnya tadi. A itu katanya kan A, I, U, E, O tadi contohnya. I, U, E, O. Nah, untuk himpunan semestanya ini bisa jadi A itu adalah huruf. Ya, himpunan huruf aja dari A sampai Z. Nah, itu bisa jadi himpunan semestanya. Itu ya untuk himpunan semesta. Nah, di sini ada himpunan A, ada himpunan B. Di mana X itu adalah anggota di himpunan A saja. Jadi hanya A yang punya anggota X. Begitu juga dengan B, hanya Z itu adalah anggota B. Jadi bukan anggota A. Namun Z itu adalah anggota B, hanya B. Oke, dan Y ini adalah irisan dari A dan B, atau yang sama, anggota yang sama dari himpunan A dan B. Maka kita tulis di Y. Untuk penulisannya sendiri, ya kita tulis dulu, kita harus tahu dulu dia ada nggak yang beririsan dari himpunan A dan himpunan B. Kalau ada, berarti kita buat dia dalam bentuk seperti ini nih, diagram Venn-nya. Oke, nah itu keterangan gambarnya sudah kita jelaskan tadi. Urut pengisiannya juga sudah, dimana kita duluankan atau terlebih dahulu kita lihat mana irisan dari A dan B. Oke, kemudian kita cari setelah irisan anggota bilangan A apa, anggota bilangan A saja dan anggota bilangan B saja. Kemudian nilai R ini adalah dia masuk ke anggota semesta, tapi dia bukan anggota dari himpunan A maupun himpunan B. Jadi dia di luar itu ya, di luar lingkaran yang tadi. Nah, ini ada rumus yang kita gunakan, di mana N gabung A gabung B itu adalah jumlah dari gabungan himpunan A gabung B. Jadi jumlahnya, totalnya. Dan NA itu jumlah himpunan A, ini jumlah himpunan B, dan jumlah A iris B. Jadi kalau misalnya salah satu di antara ini yang ditanya pada soal nanti, nah maka kita gunakan rumus yang ini. Oke. Pertama kita jelaskan ya, teman-teman mungkin lupa apa tuh A gabung B. Nah, A gabung B itu di sini itu adalah semua anggota dari
A dan B. Oke. Kita misalkan A itu misalnya himpunannya 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah, B itu adalah 6, 7, 8, 9, 10. Oke, maka A gabung B ya semua anggotanya. Berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk NA gabung B-nya ini 10 ya jumlahnya ya, jumlah anggotanya dari A gabung B. Nah, itu untuk NA gabung B. Kemudian ada A iris B. Nah, kalau tadi dia A gabung B itu semua anggotanya, kalau A iris B justru hanya anggotanya semua anggota yang sama dari A dan B. Sini ya. Misalnya A itu himpunan 2, 3, 5, 7 misalnya. Ya, B itu 2, 3, 4, 6. Nah, untuk A iris B-nya itu menjadi 2 dan 3. Jadi anggotanya yang sama hanya 2 dan 3. Untuk NA iris B-nya yakni 2 karena banyak anggotanya 2. Gitu ya, untuk kita gunakan rumus yang ini tadi. Oke, kita masuk ke irisan 3 himpunan yang tidak jauh berbeda dengan irisan 2 himpunan. Nah, pertama kita lihat dulu dia yang sama dari ketiga himpunan A, B, dan C. Jadi kalau pada diagram Venn yang ini yang sama yakni M ya. Makanya dia ditulis di sini M. Kemudian kita cari irisan dari AB, kemudian AC dan BC. Ya, irisannya kalau AB yakni X, AC yaitu Y, BC yaitu Z. Kemudian kita cari anggota yang ya tidak saling beririsan dengan himpunan yang lainnya. Kalau A dia P, hanya P saja, BQ, kemudian CR. Nah, untuk T ini berada di luar namun dia anggota dari semesta. Gitu ya. Oke, ini udah dijelaskan urutan pengisiannya. Kemudian ini ada rumus juga yang kita gunakan nanti untuk menjawab soal-soal. Ya, tidak tahu jauh berbeda dengan rumus sebelumnya, yakni NA gabung B gabung C itu sama dengan NA ditambah NB ditambah NC dikurang NA iris B dikurang NA iris C dikurang B iris C ditambah A iris B iris C. Oke, ini yang kita gunakan nantinya untuk mengerjakan soal-soal. Makasih banyak udah nonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk menjadi seorang ASN. Sampai jumpa di video selanjutnya di Jadi ASN.